you see what I see? Oke, ini kejadiannya di tahun 2016, di mana waktu itu saya sedang bekerja di sebuah toko yang ada di Bandung, dan kebetulan juga karena lumayan agak jauh dari rumah, jadi saya di situ ngekos gitu berdua dengan teman saya juga yang ada di dekat toko tersebut. Oke, singkat cerita saya langsung aja ke cerita teman saya ini. Sekaligus tetangga saya kebetulan di suatu waktu di situ kebetulan ada lowongan pekerjaan di toko tempat saya bekerja yang akhirnya saya di situ kebetulan menawarkan pekerjaan ini kepada teman sekaligus tetangga saya kebetulan karena emang seangkatan kita waktu dulu SD SMP juga bareng gitu. Dia cewek. Saya samarkan saja namanya Dewi. Mungkin Dewi aja ya, cukup ya. Oke, saya coba cerita ke si Dewi ini, dan kebetulan si Dewi ini juga emang lagi nyari pekerjaan di waktu itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut bersama saya gitu kan kerja di toko ini. Singkat cerita dia ini izin dulu kepada mamahnya. Kebetulan kan dia emang tinggal berdua sama mamahnya, yang dimana kalau misalkan dia agak jauh gitu kan emang harus ngekos juga kerjanya, jadi otomatis mamahnya mungkin sendirian gitu kan, gak ada temennya. Dan setelah berdiskusi dengan mamahnya akhirnya dia setuju, dan paginya kita langsung berangkat ke tempat kerja saya, dan kebetulan ada kosan juga yang kosong di waktu itu. Kebetulan kehalang 2 kamar kurang lebih dari kamar saya ke kamar si Dewi ini. Singkat cerita semuanya awalnya baik-baik saja. Baik-baik saja sampai beberapa minggu di mana suatu kejadian itu mulai terjadi sama saya dan sama si Dewi ini. Yang awalnya itu Dewi ini lagi ambil barang, waktu itu habis maghrib ambil barang ke gudang, dan kebetulan gudangnya ini berada di atas. Ada beberapa lorong juga untuk penyimpanan barangnya. Dan kebetulan waktu itu si Dewi ini tiba-tiba langsung teriak gitu kan dari atas gudang ini. Sontak di situ saya langsung lari ke atas nyamperin si Dewi ini. Dan setelah sampai di atas, saya coba tanya, "Wih, kamu kenapa?" Dia jawab, "Gak apa-apa." Terus saya tanya lagi, "Gak apa-apa gimana? Kok muka kamu pucat banget? Kayak abis ngelihat apa gitu?" "Enggak, gak apa-apa," kata dia. Ya udah, saya di situ gak ambil pusing. Saya di situ langsung ajak si Dewi ini turun ke bawah lagi. Oke, itu di malam pertama dia ngalamin kejadian. Kita pulang, kebetulan pulangnya itu di jam 8, kita masuk 12 jam untuk pekerjaannya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pas di perjalanan pulang, kita sambil ngobrol cerita. Di situ dia cerita bahwasanya dia mengalami kejadian pas ngambil barang di atas gudang tadi. Di mana waktu itu dia ngambil barang yang lumayan agak tinggi. Jadi akhirnya dia kebetulan ada tangga di situ, ada tangga besi kayak besi itu yang bisa digeser-geser. Dia ambil tangga itu, dan saat dia naik tangga saat mau ngambil barang, tiba-tiba si tangga itu
kayak ada yang narik gitu kan, sontak dia langsung teriak gitu. Makanya langsung saya ke atas. Nah pas saya nanya di atas itu emang dia gak jawab apa-apa. Nah di sini dia ceritain gitu kan, bahwasanya saat mengambil barang, dia hendak mengambil barang, tiba-tiba si tangganya itu seperti ada yang narik. Dia hampir jatuh gitu kan. Singkat cerita, besoknya lagi di jam yang sama setelah maghrib, dia ngambil barang lagi ke atas gudang, dan di saat itu juga dia teriak lagi. Sontak saya langsung naik ke atas gudang itu dan nyamperin dia. Dan pas saya udah di atas, ada si Dewi ini. Si Dewi ini tiba-tiba duduk di lantai dengan, emang dia gak pakai kerudungnya, sorry, dengan rambut terurai ke depan. Dan di situ saya tanya, "Wi, kamu kenapa lagi, Wi?" gitu kan. Terus dia diem aja gitu kan. Saya coba tanya lagi, dia masih diem. Dan pas saya menepuk dia gitu kan, dia langsung nangis kayak orang kesurupan gitu kan. Sontak di situ langsung saya lari ke bawah. Kebetulan di bawah itu ada beberapa karyawan lainnya juga. Saya di situ manggil gitu kan, "Bang, tolong gitu, tolong bantu ini si Dewi ini kayak kerasukan," gitu kan. Sontak langsung kita berdua langsung ke atas. Dan setelah di atas, ya emang benar si Dewi ini lagi kerasukan. Di situ langsung kita bawa ke bawah gitu kan. Sambil dibawa ke bawah, sambil sebisa mungkin kita sadarin si Dewi ini gitu kan, dengan baca dan lain sebagainya, doa dan lain-lain. Akhirnya si Dewi ini pingsan gitu kan, pingsan. Setelah pingsan dia mulai agak sadar dan agak lemes. Dan waktu itu emang udah menunjukkan jam pulang kerja. Akhirnya kita saya sama si abang ini nganterin dia gitu kan, nganterin dia ke kosannya sambil dia ini lemes gitu kan. Dan setelah di kosan, saya coba tanya ke dia setelah dia mulai membaik, stabil gitu kan keadaannya. Saya coba tanya, "Wi, kamu kenapa tadi kok tiba-tiba kamu teriak pas saya semperin? Tiba-tiba kamu udah kesurupan gitu, udah kerasukan gitu kan." Nah, di situ dia cerita gitu kan, bahwasanya pas saat lagi ngambil barang lagi, tiba-tiba kakinya itu kayak ada yang megang, sehingga dia susah untuk jalan. Di situ dia langsung teriak gitu kan, langsung teriak. Nah setelah dia teriak, dia tiba-tiba jatuh dan di situ dia udah gak inget apa-apa. Setelah itu akhirnya kan saya ke atas, dia udah dalam keadaan kerasukan. Dan pas saat kerasukannya juga, dia pas saya coba tanya gitu kan, dia gak jawab sama sekali. Dia cuma nangis sama ketawa cekikikan. Oke, singkat cerita, semuanya udah membaik lagi. Si Dewi ini udah membaik lagi. Dia kerja lagi. Dan pas di malam juga di situ dia benar-benar selama beberapa hari gitu ya, enggak malam besoknya lagi, selama beberapa hari kerasukannya itu jadi kejadian lagi sama dia. Di pas banget juga gitu kan, di saat ngambil barang lagi di gudang. Dan pada waktu ini kebetulan emang kerasukannya itu lama banget gitu kan, sampai pas dia teriak lagi, pas saya ke atas lagi, dia udah dalam kerasukan, nangis terus cekikikan gitu kan. Saya coba lagi sama ajak si abang ini. Saya coba ajak lagi si abang ini ke atas. Saya sebisa mungkin juga untuk menyembuhkan ini si Dewi. Namun pas sampai waktu menunjukkan pukul jam pulang, si Dewi ini masih kerasukan gitu kan, masih kerasukan. Di situ juga kayak semua teman-teman gitu kan, semua karyawan yang lain juga bingung gitu kan. Ini gimana gitu kan? Kok nggak sadar-sadar si Dewi ini gitu kan? Dan pada saat jam pulang kebetulan si Dewi ini pingsan begitu aja. Di situ saya sama si abang ini juga nganterin
ke kosannya, dan waktu itu ada teman saya. Di situ saya menungguin berdua gitu kan sama teman saya juga, ini cowok kan, Dewi ini sendiri kebetulan untuk ngekosnya. Di situ saya nungguin sama teman saya di kosan, dan pada jam 9 si Dewi ini kok nggak sadar-sadar juga ya gitu kan. Saya coba cari kayak minyak kayu putih gitu kan. Saya coba ini udah dioles-oles gitu kan ke punggungnya. Dia itu juga masih belum sadar gitu kan. Dan beberapa saat kemudian akhirnya dia sadar, dia duduk, dan pas saya tanya dia gak jawab sama sekali. Saya tanya coba gini, "Wih, kamu udah sadar? Kamu gimana perasaan kamu sekarang?" Dia benar-benar gak jawab. Dia benar-benar tuh gitu kan. Dia diem aja gitu. Dalam hati saya mikir kayaknya ini gak beres lagi gitu kan. Nah, pas selang beberapa menit, di situ si Dewi ini langsung kerasukan lagi gitu kan. Langsung kerasukan, dia nangis kenceng sampai yang ada di kosan semua itu, tetangga-tetangga itu pada keluar gitu, pada lihat gitu kan. Katanya kenapa? Kata saya jawab, "Ini kerasukan, gimana nih Bu ya?" "Oh, apa gini." Saya benar-benar panik di situ sampai banyak banget yang lihat. Di situ kebetulan ada yang punya kosan ini, si Bibi. Dia manggil ini suaminya gitu kan buat nyembuhin ini si Dewi. Dan kita sebisa mungkin juga untuk nyembuhin si Dewi ini. Dan beberapa selang kemudian dia pingsan lagi. Dan dia waktu itu sadar sekitar jam 10-an, dia sadar, dia udah membaik gitu kan. Dan pada saat itu kita disuruh si Bibi yang punya kosan ini untuk nemenin si Dewi ini. Katanya gak apa-apa gitu, kalian berdua temenin aja, asal jangan dikunci pintunya, takut ada fitnah atau gimana. Di situ akhirnya kita berdua, saya sama teman saya ini, ya udah gitu kan, ya udah daripada nanti malam dia kena nambah lagi, saya di situ memutuskan untuk nemenin si Dewi ini. Saya belum tanya apalagi kejadian yang ada di toko kan, soalnya si Dewi ini emang benar-benar masih lemes banget. Dan pada saat itu udah kita begadang, mencoba begadang karena emang udah kebiasaan tidur malam. Kita begadang sampai tiba di jam 1 malam. Si Dewi ini lagi tidur dan teman saya juga ini lagi main HP gitu kan. Saya di situ izin ke teman saya untuk ke kamar mandi, dan kebetulan kamar mandinya itu ada di luar di pojok gitu kan. Kebetulan ada 3 kamar mandi posisinya. Saya baru aja mau ke kamar mandi gitu kan. Pas saya keluar dari pintu si Dewi ini, emang langsung kelihatan kamar mandi. Di situ saya lihat sosok cewek mirip banget dengan si Dewi ini. Cuman dia si rambutnya ini dirumbai ke depan gitu kan. Pas saya tanya gitu kan, Wi, dia gak nyangut, dia langsung masuk ke kamar mandi paling pojok gitu kan. Sontak di situ saya ngejar. Pas saya mau ke kamar mandi, saya coba buka satu persatu itu kamar mandi, 3-tiganya gak ada orang sama sekali. Dan di situ saya baru kepikiran, loh kan si Dewi ini lagi tidur kan tadi di kamar gitu kan, kok bisa-bisanya gitu saya ngira ini si Dewi gitu. Di situ saya langsung lari, saking saya kaget. Di situ saya langsung lari. Di situ saya langsung ke teman saya cerita bahwasanya barusan saya melihat sosok cewek gitu mirip banget dengan si Dewi ini gitu kan. Akhirnya di situ saya nungguin lagi di kamar si Dewi ini. Dan kebetulan pas sekitar jam 2 atau jam 3, si Dewi ini kayak sakit perut mungkin, dia punya kayak mah gitu kan. Kebetulan obatnya itu nggak ada. Nah di situ saya sama teman saya ini memutuskan untuk cari warung.
cari warung yang ada obat mahnya gitu kan. Obat mah itu sekitaran jam 2 atau jam 3 saya berdua keluar. Dan pas saya berdua keluar itu biasanya baik-baik saja. Dan pas saya udah dapet obat, saya mau masuk lagi ke kamar si Dewi ini, saya suruh teman saya dulu gitu kan. Saya suruh teman saya dulu untuk masuk ke kamar si Dewi. Saya mau coba ngecek kamar saya gitu, kamar kosan saya udah dikunci apa belum. Dan pas saya baru mau nyampe pintu kosan kamar saya, di situ saya tiba-tiba lihat sosok cewek. Bukan sosok cewek sih, kayak kuntilanak gitu kan. Rambutnya panjang, kainnya bener-bener putih, itu persis banget dekat kamar mandi yang tadi saya lihat. Kayak sosok cewek mirip si Dewi ini, dia berdiri di situ. Dan di situ juga saya langsung lari lagi ke kamarnya si Dewi. Dan pas saya udah nyampe pintu kosannya si Dewi ini, tiba-tiba teman saya keluar gitu kan, kayak panik gitu kan. Dia cerita itu si Dewi kenapa lagi, dia tiba-tiba aja duduk. Terus pas saya tanya, katanya dia diem aja. Kita berdua akhirnya masuk nyamperin si Dewi ini. Pas kita tanya lagi, dia benar-benar kerasukan lagi di situ. Sampai ada yang keluar juga gitu kan, yang nanyain kenapa lagi gitu kan. Kata ibu-ibu gitu kan, Bu, iya Bu, kerasukan lagi, kata saya kan. Di situ langsung si bibi yang punya kosan di situ langsung kayak apa namanya, ngasih air gitu kan. Ini cobain Cina nih, minumin Cina, katanya basuh terus saya bilang sama bibi aja gitu kan. Saya cowok agak canggung gitu Bi gitu, meskipun saya udah deket juga gitu kan. Nah ini sama si bibi ini dikasih minum sampai dikasih air, kayak di lap ke muka, ke rambut gitu kan, ke tangan, ke kaki, udah semuanya. Dia si Dewi ini langsung pingsan lagi di situ. Dan pada gak lama kemudian nyampe gitu kan waktu subuh. Dan si Dewi ini sadar, benar-benar sadar, tapi dalam keadaan lemes, mungkin ya habis tenaga gitu kan, lemes. Dan di situ emang dia gak berdaya gitu kan. Nah pas waktunya untuk habis subuh gitu kan, habis sholat subuh kita tidur cuma bentar gitu kan, saking harus begadang gitu kan nungguin si Dewi ini gitu kan. Nah setelah itu pas waktu mau kerja gitu kan, saya coba tanya si Dewi ini gitu, Wi kamu kuat gak? Jadi kamu mau kerja atau libur dulu gitu kan. Dia masih lemes ya, akhirnya dia memutuskan untuk libur. Dan di situ saya kerja seperti biasa. Dan di pada malam ini, kali ini saya yang jadi sasarannya mungkin ya. Di pas waktu habis maghrib juga saya ngambil barang ke atas gudang. Di situ saya benar-benar shock, kaget juga gitu kan. Mungkin yang dialami si Dewi ini juga kayaknya seperti ini gitu kan kemarin. Saya berpikir gitu. Pas saya ngambil barang, tiba-tiba kayak ada kan, setiap lorong itu kan kelihatan gitu kalau misalkan ada yang lewat, kayak ada yang lewat gitu kan ke pojokan gitu. Di situ saya coba mungkin anak yang lain gitu kan ngambil barang juga gitu. Di situ saya coba ngambil fokus nyari barang, ada yang lewat lagi gitu kan. Kok udah ada yang lewat lagi gitu kan, dalam hati saya, barusan yang lewat siapa, kok belum ada balik gitu kan. Pas saya coba cek ke setiap sudut, bener-bener gak ada orang sama sekali. Di situ saya bener-bener kayak udah panik. Pas saya mau ngambil barang, di situ bener saya lihat sosok cewek yang saya lihat di kosan tadi malam gitu kan. Di situ saya bener-bener kaget. Dia tiba-tiba keluar suara gitu kan, kayak di situ saya benar-benar kaget. Langsung saya lari ke tangga. Pas saya mau menuju tangga, tiba-tiba kayak ada benda gak tuh apa itu dari belakang ngubruk punggung saya gitu kan. Di situ saya tiba-tiba berat, punggung saya ini panas, terus penglihatan saya juga kayak bayang-bayang gitu kan. Pas saya lihat tangga juga, saya bener-bener pusing banget gitu kan lihat tangga juga. Di situ saya bener-bener kayak diem dulu.
lihat dulu. Nah di situ saya langsung turun tangga, hampir jatuh juga di situ karena saya benar-benar pengen buru-buru untuk ke bawah gitu kan. Soalnya ya habis kejadian barusan gitu kan. Pas saya sudah di bawah, di situ saya masih pucat, dingin banget tangan kaki semua dari atas sampai bawah, benar-benar gemeter gitu kan. Di situ saya langsung kasih ke teman saya pas saya lagi ngelayanin juga, dan di situ mungkin kayaknya tanda-tanda mau kerasukan kayak gini mungkin kayak dalam hati saya. Di situ saya gak berhenti untuk baca istighfar dan yang lainnya gitu kan, sampai akhirnya udah pulang kerja. Di situ saya pulang ke kosan dan saya langsung ngecek si Dewi ini. Dan pas saya ngecek si Dewi, di situ si Dewi udah benar-benar agak fit gitu badannya. Di situ saya coba langsung tanya ke dia. Pas saya coba tanya lagi, Wi, kamu kenapa gitu kan? Saya tanya dulu ke si Dewi ini, kamu kenapa kemarin? Kok bisa sampai lama gitu kerasukannya gitu kan? Sampai-sampai saya juga liatin sosok gitu kan. Nah si Dewi ini kayaknya kayak nutupin, gak mau bilang lagi gitu kan. Kayak takut gitu mau ngebilangin lagi. Di situ dia cuman bilang, saya ngalamin kejadian kemarin gitu kan. Tiba-tiba kaki saya berat, susah banget untuk ngelangkah gitu kan. Simple aja gitu kan. Tapi saya pikir ya mungkin lebih dari itu kejadiannya. Soalnya dia ini kayak nutupin sesuatu, tapi saya nggak berani tanya lagi, takutnya trauma gitu kan, masih trauma gitu kan. Akhirnya udah saya udah selesai tanya gitu. Di situ saya cerita bahwasannya saya dinampakin sosok kemarin malam yang mirip si Dewi ini sama kuntilanak gitu kan. Dan tadi juga saya di toko ngelihat lagi sosok yang putih ini gitu kan. Si Dewi ini kayak cuman diem gitu kan, kayak nyembunyiin sesuatu. Cuman ya saya ya udah gitu kan, nggak ditanya lagi, takutnya dia kenapa-napa lagi gitu kan. Ya udah di situ akhirnya kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan, ngobrol-ngobrol seru, sambil sebisa mungkin gitu kan buat ngelupain atas kejadian tadi malam sama yang barusan gitu kan. Akhirnya singkat cerita, beberapa hari si Dewi ya udah agak baikan gitu kan. Udah kerja lagi, beberapa mungkin sekitaran seminggu kejadian itu terulang lagi, dimana waktu itu pas mau ngambil barang lagi, kita inisiatif gitu kan, kita inisiatif untuk saling mengantar gitu kan, saling membantu untuk ngambil barang, jadi tidak sendirian ke atas gudang gitu. Nah di situ saya posisi lagi nganter si Dewi nih ambil barang, kebetulan itu barangnya agak di pojokan gitu kan. Pas setelah ngambil barang, kebetulan saya di depan, si Dewi ini di belakang gitu kan. Tiba-tiba si Dewi ini pegang tangan saya gitu kan. Terus dia bilang ke saya, Atsel, kok kayak bau melati ya, kata dia kan. Ya udah Wi, kata saya kan, ya udah Wi, jangan di ini, biarin aja gitu kan. Ayo cepat kita ke bawah aja. Bentar, ini kok kaki kayaknya berat banget gitu kan, kata si Dewi ini kan bilang. Berat gimana? Kayak kemarin gitu kan, kata si Dewi ini. Yang bener Wi gitu kan, kata saya. Beneran gitu. Pas saya coba tarik si Dewi ini kan, segala dia teriak gitu, jangan sakit katanya kan, sakit gitu kata si Dewi ini. Terus gimana dong gitu. Gak tahu, ini susah banget gerakin katanya, kayak ada yang megang gitu kan. Nah pas si Dewi ini mencoba untuk maksain, tiba-tiba dia jatuh gitu kan, jatuh ke bawah, kepruk gitu kan. Pas jatuh, saya ngelihat dengan jelas si Dewi ini kayak ditarik gitu kan, kayak ditarik kakinya ke pojokan. Di situ dia langsung teriak gitu kan. Pas dia teriak, di situ juga saya udah panik banget, takut banget. Di situ saya langsung ke bawah nih. Saya langsung ke bawah ke si abang yang di depan gitu kan. Saya cari bantuan ke si abang yang di depan. Nah pas saya ke atas lagi, si Dewi ini udah kerasukan lagi.
dia udah nangis lagi kenceng banget gitu kan. Pas udah nangis dia ketawa gitu kan, ketawa cekikik kan, dan di situ bener-bener kayak suasana udah genting banget gitu kan. Kita langsung bawa si Dewi ini, kita gotong ke bawah gitu kan, dia cekikan. Nah di situ saya inisiatif aja, daripada kayak gini terus gitu kan, mending saya bawa aja pulang ke rumahnya gitu kan. Nah di situ saya kebetulan ajak dia ke rumahnya, diantarin sama teman saya juga, itu pakai motor bertiga gitu kan, dirempet. Nah setelah sampai rumah saya ceritain semuanya ke mamahnya gitu kan, bahwa kejadiannya seperti ini. Dan pas di rumah juga kebetulan si Dewi ini langsung udah kayak pingsan dulu gitu kan, udah sadar, cuman masih keadaan lemes gitu kan, gak ke ini lagi. Nah pas kebetulan juga di situ saya memutuskan untuk besoknya libur gitu kan, libur kerja dulu, dan teman saya ini pulang sendirian gitu. Karena ya mungkin saya capek waktu itu, dan si Dewi ini juga libur juga gitu kan, sekalian mau resign, mau ini dulu kan kata mamanya, soalnya emang gak dibolehin lagi untuk kerja gitu kan. Dan pas sore tiba-tiba mamahnya ini telepon gitu kan, ke saya bahwasanya si Dewi ini dari tadi sakit perut terus gitu kan, nyuruh saya untuk antar ke dokter. Saya di situ sama ponakan saya, kebetulan teman SD dia juga gitu kan, saya sama ponakan saya cewek juga minta antar gitu kan, untuk biar nggak jatuh gitu kan kalau di motor. Jadi si Dewi ini di tengah gitu posisinya. Pas saya ke dokter, kata dokternya ini nggak kenapa-napa, mungkin karena mahnya atau apa gitu, soalnya pas diperiksa ini nggak kenapa-napa, katanya mungkin karena mah atau gimana gitu. Pas udah dikasih obat semuanya udah beres, pas itu sekitaran pukul jam 5 atau setengah 6 maghrib, kita nyampe rumahnya si Dewi ini. Pas udah masuk jadi dia ini kayak tidurnya nggak di kamar gitu kan, takut katanya kalau di kamar itu, gak tahu kenapa. Nah pas ada ruang tamu di depan, terus di ruang tengah yang ada ya, di ruang tengahnya itu, jadi dia tidur di ruang tengah itu. Dan pas udah nyampe ruang tengah, di situ tiba-tiba aja si Dewi ini langsung kayak jatuh pingsan gitu kan, jatuh pingsan. Di situ mamahnya panik gitu kan. Pas kita berusaha bangunin si Dewi ini, pas dia bangun tiba-tiba matanya itu melotot merah banget gitu kan, matanya melotot merah banget. Pas di situ saya coba langsung tanya, ini Dewi bukan gitu kan. Dia langsung teriak kenceng, nangis lagi, kayaknya masih ngikut gitu kan, si yang di ini gitu kan, yang di toko ini masih ngikut mungkin gitu kan, pikiran saya. Di situ langsung si mamahnya lari gitu kan, mamahnya lari cari orang yang agak bisa di situ. Kebetulan kalau nggak salah uaknya si Dewi ini agak bisa gitu kan, dia cari keluar gitu. Saya nungguin nih sama ponakan saya berdua gitu kan. Pas saya lagi megangin si Dewi ini, dalam posisi megangin, saya coba lihat gitu kan, lirik ke kamarnya si Dewi. Di situ saya bener shock banget, kaget banget. Ada sosok cewek itu lagi, dia lagi duduk di kasurnya si Dewi. Kayak dianya kayak pegang sisir gitu kan, kayak pegang sisir si cewek ini. Dan pas saya tengokin terus, dia bener-bener diam, gak ngelirik sama sekali gitu kan. Tapi dalam keadaan si Dewi ini lagi kerasukan gitu kan. Saya benar-benar ngehirauin, saya fokus lagi ke si Dewi ini, dan sampai akhirnya si uanya ini datang gitu kan, buat sembuhin si Dewi. Dan pas ditanya sama uanya ini, yang kerasukan si Dewi ini, dia cerita bahwasannya dia ini gak suka gitu sama si Dewi, karena si Dewi ini kayak ngebawa sesuatu gitu dalam dirinya gitu kan, kayak punya hodam gitu kan, dari keturunan mungkin, gak tahu apa. Yang jelas dia itu punya kayak pembimbing lagi, jadi yang si sosok ini ngikutin terus si Dewi gitu kan. Nah pas setelah ditanya panjang lebar seperti itu, dan pada akhirnya
dia kayak apa namanya, pengen keluar gitu, cuman dia pengen kopi hitam sama rokok gudang garam merah. Waktu itu dia minta. Dan pas setelah rokok habis, kopi habis, itu masih panas, kopi juga masih panas, langsung dihabisin saat itu juga. Dan setelah udah beres, dia bener langsung keluar gitu kan, keluar pergi. Dan akhirnya si orang ini kan kayak agak bisa gitu, dia ceritain gitu kan. Saya coba tanya gitu, Mang, ini sebenarnya sosok ini siapa gitu kan. Dan dia ceritain bahwasannya dia ini kayak dulunya mungkin ada masa lalu yang suram. Si sosok ini itu katanya seorang janda, dia ditinggal begitu saja sama suaminya, tapi dia dalam keadaan dalam keadaan hamil gitu kan. Dia memutuskan untuk aborsi dan akhirnya pendarahan, dan dia mati di saat itu juga. Katanya rumahnya itu di belakang toko, dan kebetulan di pinggir toko itu emang ada toko kosong. Nah, dia itu jadi tinggalnya di toko yang sebelah itu, yang kosong itu, karena itu udah bertahun-tahun kosong katanya. Oke, mungkin seperti itu aja. Kalau ada yang ditanyain, tinggal ditanyain aja ya. Kasih.